Ini yang sering kali ditanyakan oleh teman-teman. Bagaimana menemukan pekerjaan ataupun bisnis yang cocok untuk kita? Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant. Klien-klien yang datang ke tempat saya selain yang masih berusia muda, tapi setelah saya melakukan perhitungan, jadi saya mendata klien-klien saya itu the most adalah usia 30 tahun ke atas yang masih bingung menanyakan mengenai pekerjaan yang cocok untuk dia, karena dia ngerasa dengan pekerjaan yang sekarang itu dia tidak merasa gembira kayak gitu. Dia ngerasa saya bisa lebih dari ini kayak gitu. Atau mungkin juga bisnis. Nah, ketika dia bergerak dalam bidang bisnis, dia juga ngerasa kok bisnisnya nggak sesuai yang diharapkan ya, kayak gitu, kok masih kurang serak ya, kayak gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang cocok untuk diri kita? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, karena ini pengembangan diri berdasarkan ilmu PACE, jadi saya akan menggunakan PACE, lembar PACE ini ya. Kalau konsultasi ke Mirai itu kelihatan namanya ya. Oh, ini kemarin yang ini. Nah, ditutup aja. Kalau teman-teman konsultasi mengenai pekerjaan yang cocok, seperti itu, pekerjaan yang cocok untuk kita itu apa, kita harus melihat pertama adalah D-Master dia. Dari D-Master itu kita bisa melihat kepribadian. Jadi kepribadian kita tuh sesungguhnya seperti apa kekuatan maaf, apa kelebihan kita dan apa kekurangan yang kita miliki. Pertama itu. Terus yang kedua adalah kita melihat bakat-bakat apa saja yang kita miliki. Di lembar kedua ini ya, di lembar PACE itu ada bakat-bakat atau yang di PACE disebut dengan main profile, itu ada 10. Nah, dilihat dari bakat yang tertinggi ini, yang ketika lahir, ini kalau yang kuning ini yang bakat-bakat yang dibawa ketika kita lahir. Nah, dari bakat-bakat ini kita mempunyai bakat apa? Seperti itu. Ambil dari 5 yang tertinggi, tidak semuanya bisa sampai 5. Terus terang, tidak semua orang bisa mempunyai bakat-bakat ini sampai 5. Tapi ada juga orang-orang yang mempunyai bakatnya itu banyak sekali. Kayak gitu ya, bakat-bakatnya ini sampai dengan 9 itu ada. Jadi dia multi talenta sekali. Kayak gitu tuh ada juga. Gitu. Jadi setiap orang berbeda. Nah, ketika kita sudah melihat kita sebetulnya punya bakat apa, kayak gitu ya. Nah, bakat ini yang kita kembangkan. Jadi kita ngelihat dari bakat ini. Bakat 1, 2, 3 kayak gitu. Kalau ada 5 ya kita ambil 5 yang tertinggi itu mana yang membuat kita bisa merasa berkembang. Nah, dilihat dari bakatnya ini. Selain itu, kita juga harus bisa melihat ini, struktur. Jadi fungsi kita itu di masyarakat atau struktur itu ya untuk melihat fungsi kita di masyarakat ataupun fungsi kita di tempat kita bekerja. Seperti itu. Nah, mungkin juga dia punya bisnis sendiri kayak gitu ya, punya bisnis sendiri tapi dia ngerasa bisnisnya kok nggak maju. Nah, ketika dilihat, dianalisa, ternyata dia itu strukturnya the thinker. Dia struktur the thinker. Dan dia main profilnya itu filosofer itu kan juga seorang pemikir ya. Nah, ketika dilihat secara keseluruhan, dia ternyata tidak mempunyai bakat the friend itu orang yang pandai berjualan atau membuat koneksi. Nah, apa yang harus dilakukan supaya bisnisnya bisa berkembang? Otomatis dia harus hire. Kalau misalnya modalnya belum kuat, tentu tidak mungkin kita untuk meng-hire seseorang. Jadi bagaimana caranya, kita harus upgrade diri gitu. Jadi kita ngelihat, oh iya ternyata kekurangan saya adalah saya tidak pandai untuk menjual, saya tidak pandai untuk mempromosikan,
sekarang kan zamannya mudah banget ya kayak gitu. Kita bisa belajar, tidak harus datang ke ke perkuliahan, ke sekolah, atau kita ikut kursus ini kursus itu. Kita kan bisa akses dari YouTube. Kita bisa banyak, termasuk ini saya membuat YouTube ini juga untuk memudahkan teman-teman mengakses informasi. Jadi teman-teman bisa belajar dari manapun juga, asal kita punya keinginan untuk belajar, kita punya keinginan untuk maju, kita punya keinginan untuk mengupgrade diri. Itu medianya banyak sekali. Kita bisa beli buku, kita baca kayak gitu. Terus kita bisa mengakses dari, entah itu dari TV, entah itu dari radio, entah itu dari YouTube ya kan, entah itu dari Instagram, TikTok, berbagai macam platform yang kita bisa gunakan untuk belajar kayak gitu. Jangan bilang gini, saya nggak ada waktu untuk belajar lagi. Sebetulnya ada waktu atau tidak ada waktu itu kan tergantung prioritas kita ya. Ketika teman-teman mengatakan bahwa saya tidak ada waktu untuk belajar lagi, itu berarti mengupgrade diri bukan prioritas Anda. Jadi kalau mengupgrade diri bukan prioritas Anda, ya cara yang kedua, kita hire seseorang. Otomatis kita harus menambah biaya lagi kayak gitu. Semua tergantung mindset kita. Kita bisa berkembang atau bisnis kita bisa berkembang atau tidak, itu kan semuanya tergantung kitanya sendiri gimana. Ketika kita menyadari bahwa kelebihanku di sini, kekuranganku di sini, bagaimana saya harus menutupi supaya bisa menjadi seperti ini, kayak gitu. Itu yang paling penting. Nah, untuk teman-teman yang menanyakan karirku kok gini-gini aja, kayak gitu. Nah, itu juga, atau mungkin kok pekerjaanku, aku ngerasa terbebani dengan pekerjaanku, kayak gitu. Di pekerjaan ini saya tidak merasa bahagia, di pekerjaan ini saya merasa sebenarnya saya bisa lebih berkembang dari ini, kayak gitu. Nah, saya pernah pada posisi teman-teman selalu merasa saya bisa lebih dari ini, saya bisa lebih dari ini, dan itu membuat emang bener banget bahwa itu membuat hidup tidak bahagia. Teman-teman yang kenal saya beberapa tahun yang lalu itu selalu mengatakan saya berbeda sekali dengan yang sekarang. Yang sekarang mukanya lebih bersih, nggak kusut kayak gitu kan, lebih murah senyum. Ya karena saya merasa bahwa yang saya geluti sekarang, pekerjaan yang saya geluti sekarang itu memang membuat saya bahagia, sesuai dengan kalau sekarang mungkin mengatakannya passion saya, kayak gitu. Ini yang selama ini saya cari. Saya pernah mengatakan bahwa waktu kecil saya bercita-cita untuk menjadi psikolog, tapi ilmu matematika saya tidak bagus, ilmu alam saya tidak bagus, kayak gitu. Nah, pada zaman dulu itu kan untuk untuk masuk ilmu psikolog kayak gitu, ilmu alamnya harus cukup kuat ya, seperti biologi, kimia, fisika kayak gitu, yang nilainya harus cukup bagus. Nah, saya tidak punya nilai bagus di situ. Untuk bisa mendapatkan nilai bagus saya harus belajar lebih. Dan Rita kecil gitu, kayak Yorita kecil itu malas banget belajar. Nggak tahu sekarang malah ketika saya sudah menemukan ini loh yang sebenarnya saya mau, kayak gitu kan, pengembangan diri, saya ingin sekali membantu orang untuk bisa berkembang seperti saya, kayak gitu. Jadi saya jauh lebih bersemangat untuk belajar sampai jam 1 pagi pun itu it's okay sekarang, kayak gitu. Kalau dulu aduh rasanya males banget gitu ya, suruh baca buku kayak gitu. Nah, seperti itu. Kita tahu apa kelebihan kekurangan kita tahu apa kemauan kita, kayak gitu kan. Terus kita berusaha, kita berjuang, bagaimana kita bisa mendapatkan itu suatu proses ya, suatu proses panjang, kayak gitu. Panjang atau pendeknya setiap orang berbeda. Saya pada usia 50 tahun, iya ini sudah 50 tahun. Nah, ini saya pada usia 50 tahun ya,
saya menemukan ilmu pace ini dimana bisa digunakan untuk membantu orang lain mengembangkan diri, bisa digunakan oleh saya pribadi untuk mengembangkan diri. Oh iya, yang keempat adalah tadi sudah 1, 2, 3. Yang pertama adalah D Master untuk melihat kepribadian, yang kedua adalah main profile atau bakat gitu kan, yang ketiga adalah struktur, dan yang keempat yang lebih penting adalah ketika kita lahir kita membawa energi apa. Itu bisa kelihatan di pace. Ketika kita lahir kita membawa energi apa dan kita pengennya apa, itu bisa mendukung kita. Ketika kita selaras ya, apa yang kita inginkan di kepala, apa yang kita inginkan di hati itu selaras atau sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki, itu akan membuat hidup kita merasa jauh lebih berharga, otomatis membuat kita jauh lebih bahagia. Nah, ketika teman-teman menanyakan bahwa kenapa kalau di pekerjaanku ini aku ngerasa aku stuck, itu coba dilihat di pacenya lagi, kayak gitu kan, dilihat di pacenya atau datang ke konselor seperti itu supaya bisa dibantu untuk lebih memahami dirinya, untuk lebih memahami sebetulnya ini kita dilahirkan itu kan pasti punya tujuan ya. Untuk menemukan tujuan hidup kita, saya sudah pernah bahas di YouTube. Saya lupa di episode keberapa. Itu saya sudah jatuh bangun menemukan tujuan hidup. Saya juga jatuh bangun untuk menemukan tujuan hidup. Nah, setiap orang itu kan berbeda, prosesnya juga berbeda. Saya dan kamu berbeda prosesnya. Seperti itu. Nah, ketika teman-teman pada posisi karirku kok stuck, tapi sebetulnya ada dua macam kalau di karir ya. Kalau kita bekerja dengan orang lain itu ada dua macam. Ada dia stuck karena dia kurang upgrade diri, atau mungkin stuck karena kondisi tempat dia bekerja itu memang tidak membutuhkan bakat yang dia miliki, kayak gitu, sehingga dia untuk naik posisi lagi itu juga agak sulit gitu, sehingga ya sehingga membuat dia jadi ngerasa terbebani, kayak gitu, ngerasa kurang serak, kurang nyaman. Nah, itu juga bisa menjadi penyebabnya. Itu sebabnya dibutuhkan konseling, kayak gitu. Cari mentor yang bisa memahami, cari mentor yang bisa mendukung teman-teman untuk lebih self awareness, lebih sadar, kayak gitu kan, diri kita ini sebenarnya pengen menjadi apa. Setiap orang, semua orang bisa menjadi segala sesuatu yang teman-teman inginkan. Nah, caranya bagaimana itu bisa dilihat dari lembar pace ini ya. Dari pacenya teman-teman itu bisa dilihat, karena selain energi yang kita bawa dari lahir, itu ada juga energi harian, energi bulanan, dan energi tahunan. Jadi kita bisa pada saat mana kondisi yang tepat kita mau berubah, kayak gitu kan, kita mau merubah pekerjaan kita atau kita mau merubah bisnis kita, itu ada waktunya yang cocok untuk kita, kayak gitu. Jadi di pace itu nggak cuman ini ya, nggak cuman bisa ngeliat kepribadian, bakat, terus struktur, itu sebabnya setiap ini pace berbeda, konselor pace berbeda. Nah, yang membedakan di Mirai People Development Consultant dengan pace yang lain adalah di kami itu bisa, saya selalu mengatakan bahwa kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan. Nah, itu nanti dilihat dari lembar pacenya bagaimana caranya, di situ bisa ketahuan. Terus juga kapan waktu yang tepat ketika kita ingin pindah bisnis, gitu, ganti bisnis atau pindah pekerjaan, kayak gitu, itu juga bisa kelihatan.
atau juga pengen di tempat tersebut tapi pengen karirnya lebih naik lagi. Nah, apa yang harus dilakukan seperti itu juga bisa kelihatan dari lembar pace dan konseling kayak gitu. Jadi itu pentingnya untuk ketemu konselornya. Nggak harus bertatap muka langsung, tapi kan sekarang zaman sudah semakin canggih ya, kita bisa pakai Zoom, kita bisa pakai WA call seperti itu. Jadi teman-teman, bagaimana kita bisa mendapatkan pekerjaan ataupun bisnis yang pada akhirnya bisa membuat hidup kita bahagia? Lihat, pertama kita tahu dulu apa yang kita mau. Kedua, datang ke konselor pace yang memahami benar-benar ilmu pace kayak gitu, dan yang menyalurkan energi positif. Karena sering, to be honest, saya memperhatikan ada beberapa kayak gitu ya yang kurang bisa mendeliver energi yang baik. Jadi hati-hati juga. Terus yang lebih penting adalah mindset kita bahwa saya bisa menjadi apapun yang saya inginkan. That's the important thing dalam kehidupan kita. Kita mau berubah dan kondisi lingkungan kita juga akan berubah. Semua dimulai dari diri kita dahulu. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya atau video yang lain. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe.